dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologi Pangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febila Dian Prasetya dari kelas reguler A dengan NIM P1337431220003. Pada kali ini saya akan membahas tentang analisa kuantitatif metode TPC atau total plant count pada bahan makanan. Bahan makanan dapat bertindak sebagai perantara untuk pertumbuhan mikroba patogenik dan mikroba yang menghasilkan toksin. Faktor yang mempengaruhi adanya mikroba adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh usaha apapun. Artinya, faktor yang berasal dari dalam seperti adanya komponen makanan yang diperlukan mikroba. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia. Bahan makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Salah satu bahan makanan yang mengandung protein tinggi biasanya pada bahan makanan hewani. Udang merupakan salah satu bahan makanan sumber protein hewani. Kandungan proteinnya sekitar 21%, yang bermutu tinggi dan sangat digemari oleh konsumen dalam negeri maupun luar negeri karena memiliki rasa yang sangat gurih dan kadar kolesterolnya yang lebih rendah daripada hewan mamalia. Udang termasuk jenis bahan pangan yang mudah rusak dan membusuk disebabkan oleh kontaminasi protozoa, jamur, cacing, dan juga bakteri. Menurut SNI nomor 01/2729.12006 tentang persyaratan mutu dan keamanan pangan, produk perikanan diantaranya uji TPC, yaitu Total Plant Count dan Escherichia coli. Prinsip pengujian TPC adalah pembiakan bakteri yang ada dalam contoh medium yang mengandung nutrien yang diperlukan bagi pertumbuhan bakteri. Koloni yang tumbuh menunjukkan jumlah seluruh mikroorganisme yang ada di dalam sampel seperti bakteri, kapang, dan kamir. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pengambilan sampel pada para pedagang produk udang segar di pasar sore, pasar Bandung, kota Denpasar yang berjumlah 8 orang. Dengan beberapa alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer Pyrex, tabung reaksi, cawan Petri, tabung Durham, tip kuning, tip biru, pipet mikro, inkubator, vortex, aluminium foil, Bunsen, kapas, tisu, plastik HDPE, batang bengkok, jarum ose, pipet ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, labu ukur, spatula, autoclave, laminar flow kabinet, timbangan analitik, serta kertas lalu. Bahan-bahan yang digunakan adalah udang segar 8 sampel, masing-masing sampel 100 gram. Lalu aquades, lactose broth dan petcon agar, dan NaCl 0,85% serta eosimethylene gluagar. Prosedur yang digunakan adalah dengan preparasi sampel, yaitu menghancurkan sampel yang akan kita gunakan, yaitu udang. Sebelum menghancurkan sampel, maka udang dibersihkan dahulu menggunakan air mengalir sebanyak 1 kali dan mengambil udang pada bagian dagingnya saja. Lalu dimasukkan ke dalam plastik HDPE steril dan hancurkan 25 gram sampel tiap udang. Setelah hancur, diambil 1 gram setiap udang dan dilanjutkan pada prosedur uji TPC atau Total Plant Count. Prinsip kerja dari analisis TPC adalah
pertumbuhan mikroorganisme setelah diinkubasi dalam media agar pada suhu 35 derajat Celcius selama 48 jam, maka mikroorganisme tersebut akan tumbuh berkembang biak dengan membentuk koloni yang dapat langsung dihitung. Keberadaan bakteri dalam suatu bahan pangan dapat ditandai dari jumlah koloni per gram bahan pangan melalui uji TPC. Hasil uji TPC pada udang segar yaitu sebagai berikut. Batas syarat yang dipergunakan adalah berdasarkan Permenkes RI nomor 1009/PER/PER/6/2011 dan SNI 7388 tahun 2009. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata TPC dengan nilai terendah yaitu 2,4 kali 103 dan yang tertinggi adalah lebih dari 1 kali 106 per meter kubik. Satu sampel menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat kesehatan makanan. Dalam Undang-Undang Pangan, definisi keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan asal hewan di Indonesia
berdasarkan atas pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal yang dikenal dengan ASUH atau ASUH. Makanan yang aman berarti tidak mengandung bahaya biologis, kimia, dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Sehat berarti mengandung bahan-bahan atau nutrisi yang dapat menyehatkan manusia. Utuh berarti tidak dikurangi atau dicampuri oleh bahan lain. Kemunduran mutu udang dimulai setelah udang mati dan terus berlangsung tanpa kontrol hingga udang terdekomposisi sempurna. Pola penurunan mutu udang secara umum tidak jauh berbeda, baik secara enzimatis, kimiawi, mikrobiologi, serta deteriorisasi. Ciri-ciri organoleptik udang yang berkualitas tinggi atau masih segar dapat dilihat dari kulit, mata, dan daging. Proses mikrobiologi sangat erat hubungannya dengan proses kimiawi. Keduanya berjalan hampir bersamaan dan saling mempengaruhi proses pembusukan daging udang. Aktivitas mikrobiologi ini mengakibatkan terjadinya penguraian beberapa senyawa dalam daging, di antaranya yaitu pembentukan basa nitrogen seperti TMA atau trimetilamin dan amoniak yang berasal dari trimetilamin oksidase atau TMAO. Yang kedua, penguraian senyawa nitrogen lain seperti dekarboksilasi histidin menjadi histamin. Lalu yang ketiga, penguraian senyawa lemak oleh bakteri walaupun dalam tempo lambat. Hidrolisa dari triserida dan oksidasi lemak menghasilkan peroksida, aldehid, keton, dan asam lemak yang lebih rendah, menghasilkan rasa lekat dan kepanikan. Yang keempat, penguraian senyawa protein oleh bakteri yang menghasilkan senyawa volatil yang menghasilkan bau busuk seperti H2S, amoniak atau NH3, putresin, dan kadaverin. Dari penguraian oleh bakteri ini, yang paling berarti untuk menentukan tingkat kesegaran udang adalah amoniak atau NH3. Dan monoamina paling sederhana dan dikenal sebagai basa yang mudah menguap yakni metilamin. Dimetilamin dan trimetilamin, senyawa belerang yang mudah menguap yaitu H2S, dan senyawa siklik seperti alkohol, amino, dan senyawa heterosik yang menghasilkan bau yang busuk. Sekian dari saya. Apabila terdapat edukasi yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.